Oke, mungkin semua ini sudah hadir semuanya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, supaya semangat, kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jadi kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Allah, ya Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo anak-anak Bapak, kita baca doa. Rizky, pimpin doanya nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Doa kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, baik anak Bapak sekalian, yang semua perhatikan yang Bapak tampilkan di tempat tulis. Hari ini kita mulai pembelajaran kita awali tentang materi hari ini, yaitu tentang apa? Pelaksanaan pengurusan jenazah. Untuk lebih lengkapnya, anak Bapak, untuk lebih lengkapnya anak Bapak sekalian, coba perhatikan ya poin yang Bapak tampilkan di papan tulis ini. Perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ya kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, tujuan pelajaran kedua yaitu kita mengetahui dalil-dalil tentang kematian. Kemudian menganalisis perlengkapan pemandian jenazah, dan terakhir mengetahui tata cara bagaimana memandikan jenazah. Nah, hari ini kita mempelajari tentang fardu kifayah, yaitu tata cara memandikan jenazah. Karena ada 4 fardu kifayah yang wajib kita ketahui. Yang pertama memandikan mayit, yang kedua mengafani mayit, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Hari ini kita hanya bahas tentang bagaimana cara memandikan mayit sesuai dengan syariat Islam. Coba perhatikan berikutnya. Nah, ini yaitu yang kita pelajari. Yang pertama ini tentang hal-hal yang harus dilakukan seseorang apabila sudah meninggal dunia. Yang pertama, setelah orang meninggal dunia, kita pejamkan matanya. Kemudian berikutnya memohon ampun atas segala dosanya. Kita doakan si mayit. Kemudian menutup seluruh badan jenazah itu, kita tutup semuanya. Kemudian menempatkan jenazah ke tempat yang aman dari jangkauan hewan. Nah, berikutnya bagi keluarga dan sahabat boleh mencium jenazah. Nah, berikutnya kita sekarang mengetahui tentang dalil tentang kematian. Setiap manusia itu pasti mati. Ayo kita baca sama-sama ya. Di sini ada surah Al-Anbiya ayat 35. Kita baca sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi setiap yang bernyawa kita pasti akan mati. Nah, kita persiapkan amal ibadah kita untuk menuju kematian, dan kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang benar-benarnya, yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami lah kamu kembali, kata Allah. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ini
Inilah menjadi dalil tentang kematian. Nah, berikutnya kewajiban orang Islam terhadap orang yang sudah meninggal. Ini telah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama mandikan, yang kedua mengafankan. Nah, coba. Pertama, Mandikan. kedua, yang ketiga, keempat. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang tata cara bagaimana memandikan mayat. Nah, berikutnya, ini tata cara memandikan mayat. Orang yang berhak memandikan jenazah. Apa itu yang pertama? Orang yang berhak memandikan jenazah pertama adalah siapanya? Suami jenazah. Kemudian yang kedua, muhrim atau keluarga dekat jenazah. Kemudian syarat jenazah yang dimandikan harus apa dia? Orang yang memandikan jenazah itu syarat jenazah itu dimandikan harus beragama Islam. Kemudian apa lagi? Didapati badan atau sebagian anggota badannya ada utuh anggota badannya. Misalnya tangannya ada, tangannya dimandikan. Misalnya tangannya nggak ada, pokoknya yang apa yang ada itu yang dimandikan. Atau nanti ada orang yang kecelakaan atau apa segala macam, yang ada anggota badannya yang dimandikan. Kemudian jenazah wafat Bukan disebabkan sebab mati syahid. Orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah tidak dimandikan. Karena dia istimewa di hadapan Allah, membela agama Allah, berjuang. Nah, berikutnya ini perlengkapannya. Perlengkapan untuk mandikan jenazah. Apa itu perlengkapannya? Ini coba perhatikan. Ini ada apa ini? Kapas. Kemudian ada kapur barus, ada korek kuping, ada minyak wangi, ya kan? Ada handuk. Inilah menjadi alat untuk mandi. Ada sampo, ada sabun. Boleh pakai sabun wangi, bukan hanya pakai sabun batang. Kita hidup aja pun nggak mau pakai sabun batang, apalagi kita meninggal. Boleh pakai sampo, boleh, ataupun pakai daun jeruk, ya kan? Jeruk perut itu. Karena sobat kita kan pakai jeruk perut kan, kalau ada orang meninggal, daun bidara boleh digunakan untuk wangi-wangian. Nah, berikutnya, tata cara memandikan jenazah. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Nampak lihat? Bapak sampaikan seperti ini biar kalian nanti ketika kedua orang tua kita meninggal, kita ikut menjadi apa? Menjadi yang menyelesaikan jenazah orang tua kita, yaitu memandikannya. Apa itu caranya? Menyiapkan tempat mandi jenazah yang tertutup, harus tertutup tempat mandiannya. Membaca bismillah sebelum memandikan. Kemudian apa? Mengurut bagian perut. Orang yang meninggal dunia itu sebelum dimandikan diurut perutnya, biar keluar kotorannya. Nanti baru kita istinjakkan. Nggak bisa diistinjak sendiri. Kalau susah jadi lari kita. Kemudian membersihkan kotoran yang ada pada kuku, ada kotoran kuku dari tangan dan kaki. Kemudian bersihkan mulut, gigi, lubang telinga, hidung, kubur dan kubur. Kemudian ini ya, apa ini? Ratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Seperti orang yang mandi hadas besar. Cuman mandi hadas besar kita mandi sendiri. Kalau jenazah, kita yang mandikannya. Nggak bisa dia mandi sendiri ya kan? Kemudian sisir rambut agar air dapat merata ke kepala. Rambutnya panjang sisir agar rambutnya pelan-pelan memandikan jenazah itu. Kemudian untukkan dia, ambilkan air untuknya, tak bisa untuk sendiri. Kemudian siram dengan air yang dicampur kapur barus. Disiram wangi-wangian, kapur barus ataupun daun bidara atau wangi-wangian. Kemudian boleh dikeringkan tubuh jenazah dengan handuk. Dikeringkan tubuh jenazah itu dengan handuk. Setelah itu baru pindahkan jenazah, kita angkat ke tempat untuk mengafani jenazah. Nah, berikutnya supaya lebih jelasnya lagi, Bapak ada video ini tentang cara memandikan jenazah. Coba perhatikan sebentar. Nah, ini dia videonya. Coba simak videonya ya. Ini nggak ada suaranya, hanya videonya aja. Ini setelah berbaring dari jenazah,
Dibaringkan seperti ini. Ini nggak ada suaranya. Diangkat dia sedikit, tekan perutnya. Seperti itu. Ditekan perutnya. Ditekan dia di perutnya. Tadi angkat sedikit kepalanya kan? Diangkat. Supaya apa? Kotoran yang ada di tubuhnya itu dalam perutnya itu akan keluar, akan hilang. Bentangkan dia. Setelahnya berikutnya. Nah, baik. Perhatikan yang berikutnya ini. Setelah dibersihkannya, setelah di perutnya itu tekannya. Nah, anak-anak sekalian, ini sudah selesai kita perhatikan saudara bagaimana memandikan jenazah. Sampai di sini setelah kita Bapak sampaikan tadi poin yang ada di papan tulis, kemudian tugas kita sampaikan juga videonya. Videonya sudah kita putar tadi tentang bagaimana cara memandikan mayit. Sampai di sini, anak-anak sekalian ada pertanyaan? Ada Pak. Ahmad silakan. Siapa saja yang berhak memandikan jenazah Pak? Tadi sudah dibahas. Siapa? Bagus pertanyaannya. Siapa sajakah yang berhak memandikan? Nah, sebelum Bapak jawab, ada yang menjawab pertanyaan si Rahmat ini. Apa? Seperti suaminya ataupun istrinya yang berhak atau anggota keluarga. Suaminya siapa? Coba ulangi lagi. Suaminya ataupun istrinya. Istrinya dan keluarga mahram yang lainnya. Bagus. Tepuk tangan, jadi tepuk tangan. Ulang tadi. Ya, yang berhak memandikan jenazah itu yang pertama suami atau istrinya yang meninggal, istri atau suaminya yang meninggal, anaknya yang mahram, ada ikatan persaudaraan. Itu dia. Nah, berikutnya ada lagi ingin bertanya? Pak, Ya silakan. apakah ada ketentuan sabun yang digunakan untuk pemandian jenazah? Ada yang lain ingin menambahkan? Yang ingin bertanya, yang ingin menjawab pertanyaan dari Anggun? Tidak ada. Bapak yang menjawab. Nah, apakah ada ketentuan memakai wangian dalam memandikan jenazah? Itu tidak ada ditentukan. Boleh mau wangi-wangian, mau jeruk, mau daun jeruk, mau daun bidara, sabun juga boleh. Sabun apa ya, sabun mandi yang kita buat mandi itu sehari-hari. Mungkin itu aja ya. Ada lagi pertanyaan apa sekalian? Kesimpulannya pelajaran kita hari ini yaitu tentang tentang bagaimana cara kita memandikan jenazah dengan baik. Kemudian kita menjadi anak yang soleh yang diharapkan orang tua agar bisa ikut serta memandikan. Nanti apabila kedua orang tua kita meninggal, kita yang ikut memandikannya. Paham Bapak sekalian? Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, sebelum kita tutup, Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak Bapak sekalian. Coba buka LKS-nya. Buka LKS-nya halaman 25. Di situ ada tugas 5 soal. Tolong dijawab. Kemudian kalau nanti waktu kita tidak cukup hari ini, tolong dikerjakan di rumah. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fardu kifayah yang kedua, tata cara bagaimana mengafani jenazah.
Nah, untuk pertemuan berikutnya, hari ini kan sudah kita bahas tentang cara memandikan jenazah. Untuk minggu depan kita buat kelompok bagaimana tata cara untuk mengafani jenazah. Bapak bikin nanti 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mempraktekannya. Paham Bapak sekalian? Nah, untuk kelompok minggu depan kita membahas tentang tata cara mengafani jenazah, dan kita ulang kembali nanti mandikan jenazah. Bapak bikin kelompoknya, kita buat kelompok. Nah, kelompok pertama Anissa Fadilah, Husnul Khotimah, Jannatul Ma'wa, Khairania Rahab, Khairul Adam, Sama Daulay. Itu 6 orang kelompok pertama. Dan kelompok yang kedua Mudrika Rahmah, Muhammad Irfansah, Nabila Putri, Novita Aulia, Putri Luliani, Rahma Ayu. Nah, itu untuk kelompok yang kedua. Kelompok ketiga yang terakhir, 3 kelompok kita, Umi Habibah, Rizka Hawani, Sari Rahmaini, Siti Aisyah, Siti Hawa, dan Siti Rahmatul Aida. Nah, ini untuk kelompok minggu depan. Tolong dipersiapkan, dibawa alatnya. Kelompok 1 membawa kain kapan, kelompok 2 membawa boneka atau alat-alat yang bisa dibuat kain kapan. Ya, asal jangan petang pisang lah. Boneka yang bisa dibuat nanti seperti mainnya yang kita buat. Kemudian kelompok 3 menyiapkan kapas, kapas untuk perlengkapan memandikan atau nanti kita mengafani jenazahnya.